Skrat! Pelan-pelan Gus, motor ini sudah tua. Kasihan kalau harus dijalan kencang, nanti masuk angin. Biar aja, biar segera pensiun di motor. Ngawur. Oh ya, 5.000 perak ini adalah satu-satunya pelorong kita untuk bertahan hidup dari kelaparan sore ini. Tenang Rick, uang 5.000 perak itu bukan sekedar kertas, itu adalah tiket emas. Kita harus cari camilan yang punya rasio kekenyangan per rupiah yang tinggi. Jangan beli gorengan, itu jebakan minyak bumi. Terus kita beli apa? Batagor, bakso, cuma dapat bumbu dan kuahnya doang. Kita ini seperti dua kesatria yang kehilangan pedang di tengah medan tempur. Kelaparan. Gus, lihat di sana. Tahu bulat digoreng dadakan 500. Mobil itu, dia memanggil kita dengan lagu Sirilonya. Digoreng dadakan 500. Astaga, tahu bulat, Rick, ini dia teknologi pangan paling absurd di abad ini. Rick, kamu pernah mikir gak kenapa harus dadakan? Kenapa gak direncanakan? Kenapa gak pakai undangan? Atau minimal dikasih tahu lewat grup WhatsApp? Gus, itu dia seninya. Dadakan. Itu bukan soal waktu, tapi soal kejutan jantung. Tahu itu punya ego yang tinggi. Kalau dia tahu mau digoreng dari pagi, dia bakal stres, terus berkarut sebelum waktunya. Makanya harus diserang secara tiba-tiba. Enggak Rick, ini lebih gelap dari itu. Digoreng dadakan. Itu kode intelijen. Tahu bulat itu sebenarnya adalah satelit mini yang dikirim dari luar angkasa. Kalau digorengnya nggak dadakan, sinyal ke planet asalnya gak bakal putus. Panas minyak itu fungsinya buat menghapus memori hard disk di dalam tahu. Tapi Gus, lihat bentuknya. Kenapa bulat? Kenapa gak segitiga atau jajaran genjang? Aku rasa bentuk bulat itu supaya mereka bisa menggelinding dan melarikan diri kalau tiba-tiba ada rahasia Satpol PP. Itu desain aerodinamis buat pelarian cepat. Salah. Dia bulat karena dia gak punya sudut pandang. Tahu bulat itu netral. Dia gak berpihak pada kecap, gak berpihak pada sambal. Dan harganya 500 perak. Kamu sadar gak? 500 itu angka keramat. Kalau kamu kumpulin 2000, kamu dapat 4 itu jumlah kaki meja. Ini adalah fondasi ekonomi dunia yang disembunyikan dalam adonan kedelai. Wah, bener juga. Dan kenapa harus anget-anget? Kenapa nggak panas membara atau dingin membeku? Anget itu status aman Rick. Kalau panas, dia itu senjata pemusnah massal. Kalau dingin, dia berubah jadi bola pingpong. Status anget itu adalah frekuensi di mana tahu itu bisa menghipnotis kita buat beli lagi. Itu frekuensi brainwash. Terus kenapa mereka jualan di mobil bak terbuka sambil jalan? Kenapa nggak sewa ruko di mall? Rick, itu namanya mobil base. Mereka itu sebenarnya lagi memetakan wilayah. Musik yang diputar itu bukan iklan, itu sonar. Setiap beat dari rekaman suara itu lagi mengukur tingkat kelaparan warga di satu komplek. Begitu frekuensinya lapar naik,
mobilnya berhenti. Jadi abang penjualnya itu sebenarnya komandan tempur. Tepat. Topi yang dia pakai itu sebenarnya antena buat menerima perintah dari pusat-pusat tahu nasional. Dan bumbu-bumbunya, cabai bubuk itu bukan cuma pedas, Rick. Itu adalah serbuk pelacak. Begitu kamu makan, abangnya tahu kamu ada di mana selama 24 jam ke depan lewat deteksi lambung. Gus, kalau emang ini konspirasi besar, kenapa kita masih berdiri di sini? Karena kita sebenarnya sudah terkena sinyal sonarnya, Rick. Perutku sudah disadap. Aku tidak bisa melawan. Kalau begitu, aku juga, Gus. Aku merasa butuh 500-an sekarang juga untuk menenangkan agen rahasia di perutku. Bang, beli 5.000. Gorengnya sedadak mungkin ya. Jangan sampai dia sempat pamitan sama keluarganya. Kasih bubuk pelacak yang banyak ya, Bang. Biar saya gampang ditemuin kalau tersesat di hati orang. Kalian ini kebanyakan nonton YouTube teori konspirasi ya. Segera makan. Jangan lupa bayar pakai uang aja. Jangan bayar pakai teori.